Kalau ada orang sipil atau non personil TNI menggunakan mobil, ya mobil apa ya? Mobil bukan mobil dinas dengan plat dinas, itu liar, itu ilegal. Aturannya itu hanya dipakai oleh personil TNI. Bahkan drivernya itu juga SIM-nya harus SIM TNI. Jadi tidak boleh berplat dinas drivernya itu SIM yang dari kepolisian, nggak boleh, itu pun melanggar hukum. Kalau Aguan berani mengatakan mulut saya ini undang-undang, itu bangsat. Tapi kalau mulut saya ini undang-undang di rumah tangga saya dan di perusahaan saya, silakan. Tapi kalau kepada publik itu sombong dan bangsat. Nggak ada itu. Presiden aja nggak boleh ngomong gitu. Etikanya nggak boleh. Karena sudah ada undang-undang yang mengatur. Nomor kendaraan dinas itu hanya untuk kendaraan dinasnya TNI. Memang banyak terjadi yang menyalahgunakan ini. Tapi singkat saja katakan, kalau ada orang sipil atau non personil TNI menggunakan mobil, ya mobil apa ya? Mobil bukan mobil dinas dengan plat dinas, itu liar, itu ilegal. Aturannya itu hanya dipakai oleh personil TNI. Bahkan drivernya itu juga SIM-nya harus SIM TNI. Jadi tidak boleh berplat dinas drivernya itu SIM yang dari kepolisian, nggak boleh, itu pun melanggar hukum. Nah itu saya sampaikan, udah jelas kan? Jadi kalau ada orang sipil bukan tentara menggunakan mobil preman dengan plat dinas, apalagi yang setir itu kelihatan sekali. Ya dulu pernah terjadi wanita yang setir kan, ada kemudian terjadi lagi pakai celana pendek dia gunakan, tertangkap. Itu liar, itu ilegal. Jadi kalau dia dapat nomor itu pasti ada oknum. Ya mungkin buat orang-orang tertentu pakai plat nomor mobil TNI itu gagah gitu. Atau takut dia kalau ada sweeping atau ada razia. Supaya menghindari itu dia pakai itu. Tapi sekali lagi itu liar dan ilegal. Itu yang saya tahu aturan waktu saya masih dinas, dan saya tahu itu masih berlaku sampai saat ini. Itu yang bisa saya jawab, Pak ini. Kemudian tadi sudah saya jawab, kendaraan Land Cruiser yang dipakai dengan nomor TNI itu liar dan ilegal. Tapi yang di belakang kendaraan berplat polisi atau kendaraan polisi? Yang dinaiki kendaraan TNI, ya. awak kendaraan polisi. Ya. Dia berarti ini menunjuk kepada publik. Kalau dia bawa kendaraan polisi dikawal oleh polisi, memang saya tahu orang-orang tertentu ada yang meminta pengawalan kepada polisi. Ada. Kalau itu dia minta sesuai prosedur itu sah. Oh gitu. Kalau dia minta pengawalan kepada polisi, saya ini banyak musuh saya, tolong kawalkan. Saya banyak harta saya, tolong kawal saya. Dia ada undang-undang yang mengizinkan itu. Kalau polisi ya? Nah, kalau polisi, memang dia untuk pengamanan itu satu. Kemudian yang kedua, kalau Aguan berani mengatakan mulut saya ini undang-undang, itu bangsat. Tapi kalau mulut saya ini undang-undang di rumah tangga saya dan di perusahaan saya, silakan. Tapi kalau kepada publik itu sombong dan bangsat. Nggak ada itu. Presiden aja nggak boleh ngomong gitu. Etikanya nggak boleh. Karena sudah ada undang-undang yang mengatur. Jadi kalau mulut saya undang-undang kepada publik itu bangsat, bajingan. Tapi kalau di rumah tangga dia, mulut saya ini undang-undang di sini, ya, monggo silakan. Di perusahaan dia punya silakan. Tapi kalau dia di publik, presiden aja nggak boleh begitu. Ingat saya ini Raja Perancis dulu, mulut saya undang-undang, besoknya berapa lama kemudian dia digantung, dipancung dia. Nah, itu yang berkaitan dengan undang-undang tadi itu. Kemudian saya mungkin menambahkan secara singkat apa yang dikatakan oleh Pak Saididu tadi. Dari penjelasan Pak Saididu tadi kita udah jelas, simpel saja. Tadi Pak Saididu rinci banget. Mungkin orang payah. Kalau saya cuma lihat skep Menko
tentang penetapan PSN. Situ ada PIK 2 dengan BSD. Kemudian ada surat dari Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas. Di situ jelas yang disampaikan oleh Pak Said Didu tadi. Kalau dijumlahkan cuma 1.755 hektar yang tadi daerah bisa katakan. Dari 1.755 hektar itu yang harus dibebaskan dari rakyat juga nggak sampai ratusan karena yang lain memang tanah negara. Tapi faktanya sekarang dia udah ribuan menjarah ke 8 kecamatan di sebelah baratnya sampai di satu kecamatan Tanara Serang. Kalau kata Pak Said Didu tadi itu perselingkuhan hukum. Kalau istilah saya enggak perselingkuhan itu, penipuan publik. Pembohongan kepada publik, termasuk kepada negara. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan, yang ngasih perintah, yang mengasih izin kepada ASG Aguan ini, Menko kan, yang menetapkan jumlahnya 1.755 juga pejabat pemerintah kan. Masa dia tidak melakukan kontrol terhadap apa yang dikerjakan oleh Aguan? Woi, lu kok ngerjakan lebih dari 1.755? Jadi sebetulnya pemerintah yang memberikan izin itu bersalah karena tidak melakukan kontrol terhadap perintah dia. Sedang Aguannya udah jelas rakus dan menipu tadi saya katakan. Menipu tadi. Saya bilang menipu yang ngasih perintah, yang ngasih keputusan dan menipu rakyat yang puluhan ribu itu. Udah silakan kalau ada yang suka ditipu ya nggak apa-apa. Tapi saya bukan melihat itu. Dengan menipu ini dia kemudian menjolimi rakyat. Menjolimi rakyat yang tadi dikatakan sampai ke penjara ke 8 kecamatan berikutnya. Ini PSN kau jual harus dan bekerja sama dengan aparat. Inilah pengkhianat nih, aparat desa atau abdesi termasuk polisi. Kenapa saya katakan polisi? Saya pernah dapat laporan, dilaporin polisi Sungai di Keruk, udah terima aja. Terus saya dapat informasi termasuk tadi dari rekamannya seorang pemilik lahan, kemudian dia etnis Tionghoa, Cina. Saya sama orang tua saya sudah 30 tahun di situ. 35 tahun. Punya sertifikat. Sertifikat saya digagalkan. Dan ini kerjasama antara aparat kepolisian dengan siapa? BPN. Inilah pengkhianat-pengkhianatnya, penindas rakyat. Banyak. Dan itu banyak. Saya dapat laporan pernah, ada seseorang habis menghadap Pak Said Didu ini, besok langsung dipanggil sama polisi. Kau ngapain? Kau ngasih keterangan apa sama Said Didu? Nanti Bapak dipanggil juga. Di sebelahnya. Ini kan keterlaluan nih kan. Ini kan keterlaluan banget. Penindasan ini yang saya tidak mau. Jadi ini begitu kekuatan, mungkin kekuatan terus terang ya, kekuatan uangnya Aguan bisa mengkooptasi aparat desa sampai kecamatan, aparat keamanan dan instansi terkait. Ikut tunduk kok. Buktinya kemarin Pak Said Didu dilaporkan sama ketua ABSI Tangerang, dianggap memprovokasi. Yang diomongkan fakta ini. Dan ini yang jadi saya konsernya kepada penindasan dilakukan oleh pengusaha, didukung oleh penguasa. Yang jadi korban itu rakyat miskin, rakyat yang makan saja susah. Dan ini yang pengembang ini kan orang kaya ini. Apa enaknya jadi kaya hasil merampok orang miskin? Dan penguasa nggak ngeliat itu. Oke, saya tadi baru bilang polisi aparat desa sekarang. TNI pun saya salahkan itu. TNI itu nggak buta, nggak tuli, nggak tolol. Melihat seperti itu diam saja. Saya bekas prajurit TNI juga. Saya bekas komandan Kodim, saya bekas komandan Korem. Saya juga bekas Panglima Kodam. Saya tahu aparat saya itu. Kalau lihat polisi kan diingatkanlah baik-baik. Kalau lihat aparat ingatkanlah baik-baik. Di situ ada Babinsa. Saya belum dapat laporan yang Babinsa atau dan Ramil ikut-ikutan. Tapi dia pasti tahu. Kok diam saja? Nah kalau kata Pak Daming Hari Lubis, kalau kita melihat sesuatu pelanggaran hukum,
kita lihat, kita diam saja ikut dosa kan? Betul kan? Ikut juga berbuat kejahatan. Nah di situ. Nah itu di dalam agama juga ada ajarannya. Itulah yang saya katakan. Karena itu pada kesempatan ini yang pertama saya minta para aparat yang telah dikooptasi oleh pengusaha rakus ini, berhentilah kamu jadi begundalnya pengembang rakus ini. Dosa kau dan sampai hati kau. Rakyat miskin diperas sama orang kaya, kau diam saja. Ya kalau kaya dengan jeripayah usaha yang baik, halal, monggo silakan nikmati. Lah saya kaya sing ngerampok rakyat kecil itu apa enaknya sih? Apa enaknya itu? Di samping itu, saya sebagai warga negara, saya juga orang Banten karena saya tinggal di Banten, melihat penjaraan seperti itu luar biasa. Saya bilang, saya terus ingat backdrop yang dibuat oleh Kesultanan Banten. Banten bukan Singapura. Dan tidak akan jadi Singapura selamanya. Tapi tadi mungkin kurang yang disampaikan oleh Pak Saididu. PIK 2 yang sudah dibangun itu dipasang tembok kayak tembok Berlin. Yep. Betul kan Pak? Yep. Jadi PIK 2 yang sudah dibangun dipasang kayak tembok seperti tembok Berlin yang udah roboh itu. Sepanjang hampir 23 km katanya. Pikir saya kalau dibiarkan kita diem saja, mungkin yang 100.000 hektar itu dipagar juga kayak itu. Kalau terjadi. Mau jadi apa kita? PIK 2 itu saya udah katakan sekarang, calon negara dalam negara. Sekarang belum, tapi calon negara dalam negara. Ngelihatnya dari pagar itu aja. Dan kesenjangan antara dalam pagar dan luar pagar kayak siang dengan malam. Kesenjangan kehidupan rakyatnya itu. Silakan lihat. Mau jadi apa negara kita? Dan yang terutama saya nuntutnya kepada pemerintah. Pemerintah itu harus menjaga kehidupan, memperhatikan kesejahteraan, terus menjaga keadilan rakyat. Bukan tambah senjang kehidupan seperti sekarang ini gitu. Ya, jadi kesenjangan tadi, ketidakadilan tadi nyolok di depan mata. Terus penindasan tadi nyolok di depan mata. Ya, saya berharap pemerintah ini tentunya dari tingkat kementerian, kalau nggak tingkat presiden yang ambil keputusan, hentikan. Kalau tidak saya juga bilang sama rakyat, kau punya hak untuk jaga rakyat, jaga hartamu, jaga asetmu. Kalau ada yang ngerampok, lawan. Urusan mati, urusan Tuhan. Enggak kan? Tapi mempertahankan hak kita, kewajiban. Urusan mati, urusan Tuhan. Penindasan benar-benar di depan mata. Jadi, udah. Kemudian pada pengembang, jangan rakus banget lah kau. Mati kau nanti sebentar, gak bisa kau bawa itu harta. Itu. Ini benar-benar ini. Kondisinya kayak gitu. Jadi, intinya yang saya sampaikan pada kesempatan ini, coba pemerintah yang menempatkan diri sebagai aparat pemerintah. Sesuai dengan norma tupoksi masing-masing. Pengembang, kau boleh saja mau kaya, tapi bukan menindas orang lain. Lakukan langkah-langkah yang benar. Tadi sudah saya katakan, kalau di luar PSN, kalau mau ada jual belilah sesuai dengan aturan yang berlaku umum. Kalau mau beli, tergantung penjual. Oh mau, harga sekian. Kalau kamu ya silakan. Nah inilah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini didengar. Pemerintah maupun rakyat. Rakyatnya jangan takut juga untuk menjaga haknya. Kalau kita takut, kita bodoh, dimakan sama orang-orang rakus ini. Itulah yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.